Shalom. Mari kita sama-sama mulaikan ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memuji menyembah-Mu. Mari Engkau memberkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi dupa yang wangi di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memuji menyembahkan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dan iman nyanyikan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkati, Saya silakan pada hambanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh anugerahnya hari ini kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah, bahkan merenungkan dan menerima berkat lewat firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa di sorga, kami hampiri Engkau pada hari ini bersyukur untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang sangat baik. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua lewat perkataan firman-Mu. Biar firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan pengharapan bagi kami, memberikan kepastian bagi kami bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada keselamatan. Kami sambut firman-Mu, buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim LOB yang dengan setia boleh memberikan kepercayaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini yang saya beri tema dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita percaya bahwa orang-orang yang memiliki ketenangan, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan yang lebih besar lagi untuk mengalami sesuatu yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Mari sama-sama kita baca, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis dan pembicara asal Amerika, Joyce Meyer, mengatakan begini: menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah kunci kekuatan dan kesuksesan kita di semua bidang kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau statement ini datang di tengah-tengah kita, tentu ingin mengajar kita, tentu ingin mengarahkan kita bahwa ketika kita menghabiskan waktu, memberi hidup kita untuk Tuhan, ini bagian dari kunci kekuatan dan kesuksesan kita di semua bidang kehidupan. Tentu dalam hal ini
seperti firman Tuhan kita baca bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Artinya bahwa bukan dengan cara kita, bukan kekuatan kita, bukan apa yang kita bisa, tetapi bagaimana kita tetap tenang di saat situasi tidak tenang, di mana kita tetap menyadari bahwa hidup dengan Tuhan itu selalu ada jalan yang terbaik yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Saudara pendidik saudara Tuhan, ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau atau gundah, tentunya akan sulit bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sulit bagi kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan ketika kita tidak tenang, ketika kita panik, ketika kita gelisah. Sebabnya saudara-saudaraku, firman Tuhan datang pada kita semua hari ini bahwa dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dunia hari-hari ini selalu memperlihatkan hal-hal yang tidak tenang. Dunia hari-hari ini selalu memperlihatkan hal-hal yang mencemaskan kehidupan kita, sehingga membuat banyak orang untuk tidak bisa tenang dalam menghadapi hidupnya, dalam menghadapi perjalanan dan pengiringannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata bahwa dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya saudaraku, bahwa ketika kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang sukar, menghadapi keadaan yang berat dalam kehidupan ini, tetapi kita memilih untuk tetap tenang, tetap berdiam diri dan percaya, maka saya percaya Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tuhan tidak akan tutup mata bagi kita. Tuhan tidak akan tinggal diam untuk membiarkan kita begitu saja. Tetapi saudaraku, dalam situasi yang tenang, sekalipun berat keadaannya, tapi kalau kita memilih untuk tenang dan percaya kepada Dia, meyakini bahwa Tuhan itu Allah yang benar, Tuhan itu Maha Kuasa, Dia sanggup mengerjakan bagian-bagian yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7 berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya saudara-saudaraku, bahwa di dalam ketenangan, ketika kita memilih untuk tenang dalam situasi tidak tenang, saya percaya bahwa kita akan banyak melihat campur tangan Tuhan. Amin. Kita akan melihat banyak perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang Tuhan mau tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya kuasai diri kita, kuasai hidup kita, kuasai emosi kita, kuasai kegelisahan kita, kuasai hati kita. Karena demikian, saudara-saudaraku, kalau kita bisa menguasai hidup ini, maka saya percaya bahwa yang turun tangan untuk membela kita, yang turun tangan untuk menolong kita, yang hadir bagi kita itu bukan kekuatan manusia, bukan cara-cara manusia, bukan cara-cara dunia, tetapi kekuatan Tuhan sendiri. Bahkan pribadi Tuhan sendiri, Dia hadir di tengah-tengah kita dan memberikan solusi yang terbaik, memberikan kemenangan bagi kita. Hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan apa? Kalau saudara mulai panik, kalau saudara mulai gelisah, ada yang takut, ada yang sedang cemas dan khawatir menghadapi kehidupannya, firman Tuhan bilang bahwa jadilah tenang, milikilah ketenangan, hiduplah dalam ketenangan. Sekalipun situasimu tidak tenang, tapi putuskanlah, pilihlah untuk tetap hidup tenang, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara bertanya bahwa bagaimana hidup tenang itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tenang begini: kita tidak mengikuti emosi kita, kita tidak mengikuti apa yang kita mau, tapi kita merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Sekalipun dunia sedang menekan kehidupan kita, sekalipun di samping kanan kiri kita ada banyak orang yang fitnah kita, ada banyak orang yang merendahkan kita, ada banyak orang yang tidak memberi nilai dalam hidup kita, tapi kita tetap memilih untuk tenang. Saya percaya begini, orang-orang yang tenang dibela oleh Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang yang tenang pasti dibela oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang kepada kita. Karena itu, rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh keadaan. Amin. Saya ulangi, saudara. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang dalam hidup kita. Karena itu, rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh keadaan. Kita perlu aminkan ini, bahwa keadaan seringkali membuat banyak orang tidak tenang, tanpa terkecuali dia anak Tuhan, tanpa terkecuali dia orang percaya. Saudara-saudari kasih Tuhan, itu sebabnya dalam hidup ini jangan bergantung pada keadaan, jangan menaruh harapan pada keadaan, jangan hidup ditentukan dengan keadaan. Itu sebabnya mari kita menguasai hidup kita. Rasa tenang dalam diri kita seharusnya tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan, tetapi rasa tenang dalam kehidupan kita ditentukan bagaimana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Dia, bagaimana kita melakukan kehendak Dia untuk memilih tetap tenang di hadapan Tuhan. Karena kita percaya hal-hal yang demikian akan membawa kita untuk melihat dan mengalami ketenangan sekalipun dunia tidak tenang. Dalam hal apapun bisa membuat kita tenang, saudara. Itu sebabnya dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang. Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 62, katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mau percaya benar kepada Tuhan, bahwa ketenangan di dalam Tuhan itu kita bisa miliki ketika kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pakai logika kita, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai apa yang bisa kita lakukan, tapi benar-benar kita mau membuat penyerahan, menyerah kepada Tuhan. Sebab dengan demikian orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan, memperoleh ketenangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, rasa tenang merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati kita. Kita yang memutuskan untuk tenang. Bukan keadaan yang membuat kita bisa tenang, tapi kita sendirilah, hati kita lah yang kita kuasai, yang membuat kita bisa tenang. Tadi firman Tuhan bilang bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya skill, kemampuan yang lebih yang membuat kita bisa tenang. Bukan karena kita punya fasilitas yang banyak, yang mewah, yang bisa membuat kita tenang, saudaraku. Tetapi dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan kita. Harta tidak bisa memberikan kita kemenangan, saudaraku. Bahkan semua fasilitas dunia tidak bisa memberikan kemenangan bagi kita. Hanya ketika kita tinggal tenang di dalam Tuhan, tinggal tenang di hadapan Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kita. Siapa yang bela kita? Tentu Tuhan sendiri. Siapa yang menopang kita? Tentu kuasa Tuhan yang akan menolong kita untuk melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika kita bersama-sama dengar firman Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah membuat keputusan. Membuat keputusan, sama-sama bilang, membuat keputusan.
Buatlah keputusan dalam hidupmu untuk tetap tenang sekalipun keadaanmu belum tenang. Tidak mudah memang, saudaraku. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup, ketika kita percaya bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, maka seluruh pengharapan kita, seluruh keyakinan kita taruh dalam tangan Tuhan. Dia yang akan bertindak. Firman Tuhan bilang bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan sanggup meluputkannya. Kenapa Tuhan mau meluputkannya? Karena Tuhan melihat bahwa kita mengambil keputusan untuk tetap tenang. Kita tidak gerasa gerusu, kita tidak cari cara lain, tapi benar-benar kita andalkan Tuhan. Benar-benar kita percaya kepada Tuhan. Benar-benar kita gantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga membuat kita bisa melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan seringkali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah kita terlalu besar. Saya ulangi, saudara-saudaraku, kegagalan seringkali kita alami, kebuntuan seringkali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah kita terlalu besar, tetapi karena kita yang tidak tenang menghadapinya. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini jangan sedikit-sedikit ketika kita menghadapi persoalan hidup selalu klarifikasi dengan manusia. Itu artinya bahwa kita belum tenang. Sekalipun, saudaraku, keadaan banyak kali menyerang kehidupan kita dari depan, samping, kiri, kanan, dari belakang. Ketika kita putuskan untuk tetap tenang, saudaraku, maka kita percaya Tuhanlah yang memberikan kedamaian. Tuhanlah yang memberikan rasa tenang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kegagalan seringkali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah kita yang terlalu besar, tapi karena kita tidak tenang menghadapinya. Ada banyak orang menghadapi persoalannya dengan kekuatannya. Ada banyak orang menghadapi persoalannya dengan dia mengandalkan kekuatan manusia. Ada banyak orang menghadapi pergumulan hidupnya bukan libatkan Tuhan, bukan pakai cara Tuhan, bukan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi dia pakai cara-cara dunia, ya. Mengambil jalan instan, cari pertolongan dunia, cari orang-orang di luar sana. Padahal, saudaraku, yang perlu kita buat adalah kita harus memilih untuk tetap tenang menghadapinya. Bersama dengan siapa? Tentu bersama dengan Tuhan, karena kita meyakini di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada jalan yang pasti, di dalam Tuhan ada kemenangan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebabnya dalam hidup ini jangan besar-besarkan persoalan, jangan besar-besarkan masalah hidup kita, ya. Yang perlu kita buat adalah kita tetap tenang untuk menghadapinya. Sebab dengan kita tenang menghadapinya, bukan kita lagi yang bekerja, tapi Tuhan sendirilah yang bekerja. Turun tangan, hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam setiap perjalanan dalam pengiringan kita. Dialah yang memberikan ketenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kita tidak terletak waktu kita berteriak minta tolong kepada dunia. Bukankah banyak orang yang melakukan hal ini? Mereka pikir bahwa dengan berteriak kepada dunia, dengan mencari pertolongan dari dunia, mereka pikir bahwa mereka bisa tenang untuk menghadapi pergumulannya. Mereka pikir bahwa mereka bisa keluar dari persoalan hidup. Justru, saudara-saudaraku, ketika kita mengambil langkah ini, bukan ketenangan yang kita peroleh, justru semakin memperumit
situasi yang kita sedang hadapi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Dia, kita berserah penuh kepada Tuhan, maka kekuatan kita datang dari Dia. Kemenangan kita datang dari Tuhan. Dengan demikian, kita bisa belajar bahwa hidup ini jangan pakai cara dunia. Hidup ini jangan pakai andalkan kekuatan dunia. Saudara-saudaraku, kekuatan kita tidak ditentukan, tidak terletak waktu kita berteriak minta tolong kepada dunia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika wanita pendarahan 12 tahun sudah menghabiskan seluruh harta miliknya untuk berobat, mencari dokter tabib yang terbaik, firman Tuhan bilang bahwa semua kekayaannya, semua yang dia miliki telah dihabiskannya untuk berobat, untuk mengalami kesembuhan. Dan tidak terjadi perubahan sedikit pun dalam hidupnya, justru penyakitnya semakin parah. Satu yang dia lakukan, saudara, ketika dia mendengar bahwa Yesus hadir, Yesus sedang lewat di tempat di mana dia berada, dia mengambil sikap, dia mengambil tindakan. Untuk apa? Datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia berteriak di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Datang berteriak, datang berseru, datang cari Tuhan, panggil nama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sebab disinilah kita akan melihat bukti kuasa Allah, bukti kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pakai logika, jangan pakai cara lain. Saudaraku, kekuatan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Kekuatan kita ketika kita datang kepada alamat yang tepat. Kekuatan kita ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, berteriak kepada Dia, memohon belas kasih-Nya, memohon pertolongan-Nya. Dan kita percaya, saudaraku, seperti firman Tuhan bilang bahwa wanita pendarahan 12 tahun ini, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Saudara-saudara, ini gambaran bahwa ternyata apa yang dialami oleh wanita pendarahan ini, ketika dia tidak tenang, dia berpikir bahwa uangnya bisa menyelamatkan dia, bisa menyembuhkan dia. Dia cari pertolongan di luar, dia berteriak di luar sana. Ternyata persoalannya, sakitnya bukan sembuh, tapi semakin parah. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini perlu Tuhan, hidup ini butuh Tuhan, maka keadaan kita juga bukan semakin baik, justru akan semakin memperparah keadaan, semakin memperburuk keadaan kita. Tapi kalau kita mengambil sikap sama seperti wanita pendarahan ini, dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip tinggal tenang dan percaya. Ada 2 poin penting hari ini sebagai catatan bagi kita semua, bahwa prinsip tinggal tenang dan percaya. Yang pertama, biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sama-sama bilang, biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Jangan pakai cara. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan keluargamu. Jangan pakai caramu. Biarkan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pelayanan, usahamu, pekerjaanmu. Jangan pakai caramu. Dengan demikian, saudaraku, kita bisa mengalami ketenangan, dan kita bisa melihat pembelaan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan Tuhan membentuk dan mendewasakanmu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang kedua ini perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan tutup hatimu. Izinkan Tuhan untuk membentuk, saudaraku, untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk hati kita. Kita perlu buka diri di hadapan Tuhan. Ada pujian lama berkata begini, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Saudaraku, ini salah satu cara Tuhan mau bekerja dan membentuk serta mendewasakan kehidupan kita. Mari kita mau libatkan Tuhan. Mari biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, yang pertama. Yang kedua, izinkan Tuhan membentuk. Jangan tutup pintu hatimu. Jangan tutup dan keraskan hatimu. Buka hidup kita, buka hati kita, dan izinkan Tuhan bekerja. Dan Dia yang membentuk dan mendewasakan imanmu, mendewasakan rohanimu, mendewasakan pikiranmu, mendewasakan perjalanan hidupmu di hadapan Tuhan, sehingga membuat saudara dan saya bisa melihat pertolongan yang ajaib, kuasa yang ajaib bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Libatkan Tuhan, maka kita bisa tenang dalam tinggal tenang dan percaya. Bagi orang percaya, bagi orang benar, ada kekuatan kita. Sama-sama bilang amin. Ada kekuatan kita. Sama-sama bilang ada kekuatan datang dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan bersekutu dengan firman-Mu. Hari ini firman-Mu telah diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami buka hati kami. Kami undang Roh Kudus, Engkau masuk di hati kami. Berikan kami kuasa firman-Mu, biar hati kami ditenangkan. Hati kami memperoleh damai sejahtera dari Tuhan lewat kuasa firman-Mu. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk tetap kuat dalam Tuhan. Hari ini bukan kebetulan kami merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan yang baik bagi masing-masing kami dalam ibadah LOB hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi kami. Kami terus mau melibatkan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, kuatkan kami yang sering kali tidak tenang. Mampukan umat-umat-Mu yang seringkali diperhadapkan dengan keadaan situasi yang membuat hidup mereka selalu tidak tenang. Hari ini Bapa di sorga, biarlah firman-Mu menerangi, firman-Mu memberikan jalan, firman-Mu memberikan solusi yang terbaik bagi kami, untuk bisa kami kuat dalam menghadapi keadaan dunia ini, menghadapi persoalan kami, menghadapi pergumulan kami, tantangan kami. Ketika kami menyadari hidup ini bahwa kami perlu Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam bagi kami. Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bagi kami, sehingga membuat kami bisa mengalami ketenangan dari Tuhan. Hamba berdoa, ketika ada umat-Mu yang tidak tenang hari-hari ini, Tuhan, kiranya damai sejahtera lewat firman Tuhan, kuasa dari Tuhan itu masuk menerangi, memimpin semua umat-Mu, sehingga memberikan sukacita dan damai sejahtera, ketenangan bagi seluruh kami umat-umat-Mu, sehingga membawa kami semua untuk mengalami perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang jatuh, Tuhan angkat kembali. Biar kami semua tetap utuh dan kuat dalam Tuhan, dalam menghadapi keadaan kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati tim LOB Ministry, pakai mereka semua terus jadi alat Tuhan, jadi berkat dimanapun Tuhan bawa mereka, untuk melayani pekerjaan-Mu. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat bagi nama Bapa di sorga. Hamba berdoa Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang merayakan kemerdekaan dalam usia 78 tahun di tahun ini.
Tuhan terus memberkati Indonesia, memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan itu hadir di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan dari Tuhan atas bangsa kami ini benar-benar terjadi. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Bahkan pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok juga Tuhan memimpin mereka semua dan memberkati, biar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu hari ini. Kami bersyukur dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya berkata, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan Shalom.